bagaimana jika satu kalimat kesombongan yang kamu ucapkan saat maghrib justru menjadi awal dari mimpi buruk yang tidak pernah berakhir? Itulah yang dialami oleh Pandu, seorang pemuda yang nekat menantang penunggu pohon beringin tua di ujung sawah desanya. Dan keesokan paginya, warga menemukannya dalam kondisi yang membuat siapapun merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat horor, selamat datang kembali di channel Pena Hitam Story. Malam ini saya akan membagikan sebuah kisah menyeramkan tentang seorang pemuda sombong yang nekat menantang penunggu pohon beringin tua saat maghrib. Ia menganggap semua cerita warga hanyalah mitos belaka. Namun satu keputusan yang diambilnya pada senja itu justru mengubah hidupnya selamanya. Penasaran bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita masuk ke ceritanya. Di Desa Sukamurni, ada satu tempat yang selalu dihindari warga ketika matahari mulai tenggelam. Tempat itu berada di ujung hamparan sawah yang luas, tepat di dekat jalur setapak yang menghubungkan antara desa dengan area perkebunan tua. Jika dilihat, tempat itu sebenarnya tidak terlihat terlalu menyeramkan. Di sana, terdapat sebuah pohon beringin besar yang tumbuh di antara pohon lainnya. Namun entah kenapa, semakin lama seseorang memandangnya, semakin terasa pula ada sesuatu yang aneh dari pohon beringin itu. Batangnya sangat besar hingga tidak bisa dipeluk oleh 3 orang dewasa sekalipun. Akar-akarnya keluar dari dalam tanah, lalu menjalar kemana-mana. Beberapa akar bahkan menggantung dari dahan dan bergerak pelan ketika tertiup angin sore. Di siang hari, pohon itu terlihat biasa saja. Akan tetapi, ketika langit mulai berubah jingga dan kabut tipis turun dari arah sawah, suasana di sekitar pohon itu menjadi terasa berbeda. Tidak ada suara burung, tidak ada suara jangkrik, bahkan suara angin pun tidak terdengar. Warga desa percaya pohon itu dihuni sesuatu yang sudah lama tinggal di sana. Tidak ada yang tahu sejak kapan cerita itu mulai muncul. Orang-orang tua dahulu hanya mengatakan bahwa sejak mereka kecil, pohon itu sudah dianggap angker. Banyak kejadian aneh kerap terjadi di sekitar tempat tersebut. Ada petani yang mengaku mendengar suara orang menangis dari atas dahan saat maghrib. Ada juga yang pernah melihat bayangan hitam berdiri diam di balik pohon beringin tersebut. Karena itulah, setiap sore para petani selalu buru-buru meninggalkan sawah sebelum matahari tenggelam. Tidak ada yang mau melewati jalur dekat pohon beringin ketika hari mulai gelap. Namun tidak semua orang percaya pada cerita itu. Di desa tersebut tinggal seorang pemuda bernama Pandu. Umurnya masih sekitar 25 tahun. Tubuhnya tinggi, kulitnya gelap karena terbiasa bekerja di sawah. Pandu dikenal sebagai orang yang tidak pernah takut pada apapun. Ia sering merasa dirinya lebih berani dibanding warga lain. Sayangnya, keberanian itu berubah menjadi kesombongan. Setiap kali warga membicarakan soal pohon beringin di ujung sawah, Pandu selalu tertawa mengejek. Ia menganggap semua cerita tentang penunggu pohon hanyalah omong kosong belaka. Menurutnya, itu hanya karangan orang tua desa yang terlalu percaya takhayul. Kalau memang ada hantunya, kenapa nggak pernah muncul di depan gue? Begitu kata Pandu suatu malam di pos ronda sambil tertawa kecil. Beberapa warga hanya diam mendengar ucapannya. Seorang lelaki tua bernama Pak Jajang yang saat itu sedang duduk sambil menyeruput kopi, sempat menggeleng pelan ketika mendengar ucapan angkuh Pandu. Bukan soal berani atau takut, ada kalanya kita harus menghormati petuah orang tua kita dan menjaga sikap ketika kita berada di tempat seperti itu, kata Pak Jajang. Pandu malah terkekeh mendengar ucapan itu. Pak Jajang juga percaya begituan? Cuma pohon doang itu, Pak. Nggak mungkin bisa ngapa-ngapain, balas Pandu dengan angkuh. Pak Jajang tidak membalas lagi. Wajahnya justru terlihat makin khawatir. Sejak saat itu, Pandu semakin sering mengejek cerita tentang pohon beringin. Kadang, saat lewat di dekat sawah pada siang hari, Pandu sengaja bersiul keras sambil menendang akar pohon hanya untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak takut. Beberapa warga mulai tidak suka dengan sikapnya. Namun Pandu sama sekali tidak peduli. Suatu sore,
Hujan turun sejak siang dan baru reda ketika matahari hampir tenggelam. Langit terlihat gelap meski waktu belum masuk malam. Sawah menjadi sangat sepi karena para petani sudah pulang lebih dulu. Hari itu, Pandu masih berada di gubuk kecil dekat area persawahan. Ia sedang membereskan alat-alat kerjanya sambil bersenandung pelan. Ketika selesai, ia melihat langit mulai memerah. Wah, telat, gumamnya. Biasanya orang-orang akan memilih jalan utama menuju desa karena lebih ramai dan aman. Namun ada satu jalur lain yang jauh lebih dekat. Jalur itu melewati pohon beringin tua di ujung sawah. Tanpa berpikir panjang, Pandu langsung mengambil jalan tersebut. Lumpur sawah masih basah akibat hujan. Sandalnya beberapa kali hampir terlepas ketika menginjak tanah yang lembek. Udara sore terasa dingin dan lembab. Semakin dekat ke area pohon beringin, suasana mulai terasa aneh. Suara tonggeret yang sejak tadi terdengar tiba-tiba hilang. Langkah kaki Pandu menjadi satu-satunya suara di tengah hamparan sawah yang luas. Kabut tipis perlahan turun menutupi sebagian jalan setapak. Pandu tetap berjalan santai sambil memasukkan kedua tangan ke saku celana. Ketika akhirnya pohon besar itu mulai terlihat jelas di depan mata, langkah Pandu melambat sedikit. Entah kenapa, suasana di sekitar tempat itu terasa jauh lebih lembab dibanding area sawah lain. Dahan-dahan pohon beringin menjulur ke segala arah seperti tangan besar yang sedang merentang. Akar-akar yang keluar dari tanah terlihat hitam dan basah. Pandu berhenti tepat beberapa meter dari pohon beringin, lalu mengangkat wajahnya ke atas. Ia tersenyum sinis. Apa ini pohon yang katanya bikin orang takut? Kata Pandu pelan sambil tertawa kecil. Pandu kemudian melangkah lebih dekat ke arah pohon beringin itu, lalu menendang salah satu akar besar dengan ujung sandal. Kalau emang ada penunggunya, keluar aja, ucapnya dengan nada meremehkan. Angin dingin tiba-tiba berembus melewati tubuhnya. Pandu mengusap lengannya dengan perlahan. Beberapa daun kering jatuh dari atas pohon dan mendarat di tanah berlumpur. Namun, Pandu masih belum merasa takut. Ia justru kembali tertawa kecil sambil meludah ke samping akar. Ini sih, orang kampung aja yang penakut, gumamnya sebelum kembali berjalan. Baru beberapa langkah meninggalkan pohon, terdengar suara ranting patah dari atas. Pandu berhenti. Ia menoleh perlahan ke arah pohon. Suasana mendadak menjadi sangat sunyi. Kabut pun semakin tebal. Pandu mencoba melihat ke atas dahan yang gelap. Awalnya tidak terlihat apa-apa. Namun beberapa detik kemudian, Pandu melihat sesuatu bergoyang pelan di antara daun-daun lebat. Ketika itu, Pandu terpaku melihat ada sosok yang mulai menampakkan eksistensinya. Terlihat dua kaki pucat menggantung. Seketika tubuh Pandu langsung menegang. Kakinya berhenti melangkah. Perlahan ia mendongak lebih tinggi. Sosok itu seperti seseorang yang sedang tergantung di atas pohon dengan kepala tertunduk. Rambut panjangnya menjuntai ke bawah. Tubuhnya kurus. Kulitnya pucat keabu-abuan. Pandu menelan ludah. Namun, rasa sombongnya masih lebih besar dibanding rasa takut. Halah, paling juga sarang, kain, atau apalah, katanya memaksa tertawa. Ia membuang wajah, lalu kembali berjalan. Tetapi baru beberapa langkah, terdengar suara lain dari belakangnya. Suara langkah kaki. Seperti ada seseorang berjalan di lumpur, tepat di belakang tubuhnya. Pandu langsung menoleh cepat. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Sawah di belakangnya hanya dipenuhi kabut tipis yang bergerak perlahan. Pandu mengernyit, lalu ia kembali berjalan. Suara itu terdengar lagi. Seolah orang yang berjalan itu hanya berjarak beberapa langkah dari tubuhnya. Bulu kuduk Pandu mulai berdiri. Ia menoleh lagi. Tetap tidak ada siapapun di belakangnya. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Namun, Pandu tetap mencoba terlihat tenang. Siapa sih? Jangan iseng, bentaknya keras. Tidak ada jawaban. Hanya suara daun beringin yang bergerak pelan di belakangnya. Pandu mempercepat langkah. Kabut turun semakin tebal hingga jalur sawah di depan mulai sulit terlihat. Beberapa kali ia merasa seperti melihat bayangan hitam berdiri di pinggir pematang. Tetapi ketika dilihat lagi, bayangan itu
menghilang. Suara langkah kaki tadi masih terus terdengar, kadang di belakang, kadang di samping, kadang seperti tepat di dekat telinganya. Napas Pandu mulai tidak beraturan. Ia mencoba mempercepat langkah lagi, namun semakin lama berjalan, sesuatu terasa makin aneh. Pohon beringin itu masih terlihat di belakangnya, padahal seharusnya ia sudah cukup jauh meninggalkan tempat tersebut. Pandu berhenti. Ia menoleh perlahan. Dadanya langsung terasa dingin. Pohon besar itu masih berdiri tidak jauh di belakangnya, seolah ia sama sekali belum bergerak dari tempat tadi. Padahal, ia yakin sudah berjalan cukup lama. Kabut semakin tebal. Langit berubah makin gelap, dan untuk pertama kalinya sejak memasuki area sawah itu, Pandu mulai benar-benar merasa takut. Pandu berdiri mematung di tengah pematang sawah dengan napas mulai tidak beraturan. Kabut yang turun dari arah persawahan kini semakin tebal, hingga pandangannya hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Udara terasa dingin dan lembab, menusuk sampai ke tulang. Di belakangnya, pohon beringin tua itu masih berdiri di tempat yang sama. Padahal, ia yakin sudah berjalan cukup jauh. Jantung Pandu mulai berdetak lebih cepat. Untuk pertama kalinya, keyakinannya mulai goyah. Ia mencoba menenangkan diri sambil mengusap wajah yang dipenuhi keringat dingin. Ini cuma perasaan, gumamnya pelan. Namun, suaranya sendiri terdengar asing di tengah kesunyian kalau itu. Pandu kembali melangkah dengan cepat. Sandalnya berkali-kali terjebak lumpur basah. Ia tidak lagi berjalan santai seperti tadi. Kini langkahnya terburu-buru, seolah ada sesuatu yang sedang mengejarnya dari belakang. Suara langkah kaki itu kembali terdengar, mengikuti irama langkahnya. Pandu berhenti mendadak. Suara itu ikut berhenti. Tubuhnya perlahan menegang. Pandu menoleh cepat ke belakang, tetapi yang terlihat hanya kabut tipis dan siluet pohon beringin yang masih berdiri jauh di sana. Pandu mulai merasa tengkuknya dingin. Ia menelan ludah, lalu kembali berjalan lebih cepat. Suara langkah kaki itu terus terdengar mengikuti langkahnya. Pandu langsung berbalik sambil membentak keras. "Siapa?" Tetap tidak ada jawaban, hanya suara dedaunan yang bergerak pelan. Kabut semakin turun rendah, hingga menutupi sebagian akar pohon dan pematang sawah. Pandu mencoba mengatur napasnya yang mulai memburu. Ia memaksa dirinya tetap berpikir logis. Mungkin ada orang desa yang sengaja mengerjainya. Mungkin suara itu hanya gema langkahnya sendiri. Namun, jauh di dalam pikirannya, Pandu mulai sadar ada sesuatu yang tidak normal di tempat itu. Ia kembali melanjutkan perjalanan. Langkahnya hampir berubah menjadi lari kecil. Tetapi semakin jauh ia berjalan, jalur itu justru terasa makin asing. Pematang yang biasanya lurus, kini terlihat bercabang ke berbagai arah. Genangan lumpur tampak lebih luas daripada sebelumnya. Dan yang paling membuat Pandu mulai panik adalah pohon beringin itu masih terlihat, selalu terlihat. Kemanapun ia berjalan, pohon itu seperti tetap berada di dekatnya. Pandu berhenti lagi, dadanya naik turun dengan kasar. "Gak mungkin," bisiknya pelan. Ia menatap sekitar dengan panik. Sawah di kanan dan kiri terlihat sama. Kabut membuat semua arah tampak tidak jelas. Tidak ada suara warga, tidak ada cahaya rumah, hanya gelap dan dingin. Lalu, seketika itu, terdengar suara tawa kecil. Pandu langsung membeku. Suara itu terdengar lirih, seperti suara perempuan tua yang sedang menahan tawa. Matanya bergerak cepat mencari sumber suara. Kali ini terdengar dari arah kiri. Pandu menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Namun, beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi dari arah kanan. Tubuh Pandu mulai gemetar. Bulu kuduknya berdiri seluruhnya. "Siapa? Keluar!" teriaknya keras sambil berusaha terdengar berani. Tidak ada jawaban, hanya suara tawa pelan yang kini terdengar semakin banyak. Suara itu datang dari segala arah. Pandu mundur perlahan sambil menatap sekitar dengan wajah pucat. Lalu, tiba-tiba sesuatu jatuh dari atas pohon. Pandu tersentak keras. Matanya langsung mengarah ke bawah akar beringin. Seekor burung gagak hitam tergeletak di lumpur dengan leher terpuntir tidak wajar. Mata burung itu terbuka lebar dan darah hitam mengalir
dari paruhnya. Pandu mundur satu langkah. Namun, saat ia berkedip, burung itu sudah tidak ada. Lumpur di bawah pohon kembali kosong. Napas Pandu mulai tercekat. Ia tidak lagi mencoba terlihat berani. Tanpa berpikir panjang, Pandu langsung berlari. Kakinya menghantam lumpur sawah dengan keras. Napasnya memburu, sementara kabut semakin menebal di depan mata. Pandu tidak peduli lagi arah jalan. Yang ada di pikirannya sekarang hanya keluar dari tempat itu secepat mungkin. Namun, suara langkah kaki tadi ikut berlari bersamanya. Lebih banyak, bukan satu orang. Seolah ada banyak kaki yang sedang mengejarnya dari belakang. Pandu memberanikan diri menoleh sekilas. Dan saat itulah, darahnya seperti berhenti mengalir. Di balik kabut, ada beberapa bayangan hitam tinggi kurus sedang berjalan cepat mengikuti dirinya. Tubuh mereka terlalu tinggi untuk manusia biasa. Lengan mereka panjang hingga hampir menyentuh tanah. Kepala mereka miring tidak wajar. Dan mata mereka menyala merah di tengah gelap. Pandu langsung menjerit ketakutan, lalu berlari semakin kencang. "Tolong!" Namun, suaranya seperti tertelan kabut. Tidak ada jawaban dari manapun. Sawah terasa seperti tidak memiliki ujung. Pandu terus berlari sampai dadanya terasa sakit. Air lumpur terciprat ke celana dan wajahnya. Kakinya mulai lemas. Tetapi suara langkah makhluk-makhluk itu terus mengejar. Pandu hampir menangis karena panik. Ia tidak pernah merasa takut seperti ini sebelumnya. Semua kesombongan yang tadi memenuhi kepalanya perlahan hancur, digantikan rasa takut yang luar biasa. Tiba-tiba, kakinya seperti menginjak sesuatu yang lunak. Pandu langsung kehilangan keseimbangan. Tubuhnya jatuh keras ke lumpur. Cangkul yang sejak tadi dibawanya terlempar ke samping. Pandu meringis kesakitan, lalu mencoba bangkit. Namun saat itulah ia menyadari sesuatu melilit pergelangan kakinya. Perlahan, ia menoleh ke bawah. Matanya langsung membelalak. Akar pohon itu, akar hitam panjang keluar dari dalam lumpur dan melilit kedua kakinya dengan kuat. Pandu langsung meronta panik. "Lepaskan aku!" Ia mencoba menarik tubuhnya. Tetapi, akar itu justru bergerak semakin kencang seperti ular hidup. Satu akar lain muncul dari lumpur, lalu melilit tangannya. Pandu mulai menjerit histeris. Tubuhnya ditarik perlahan, mendekati arah pohon beringin. Lumpur terasa dingin, seperti tangan mayat. Napas Pandu tersengal-sengal. Air matanya mulai keluar karena panik. "Tolong ampuni aku," ucapnya gemetar. Namun suasana mendadak berubah sangat sunyi. Suara langkah kaki menghilang. Angin berhenti berembus. Kabut diam. Dan dari balik gelapnya pohon beringin, perlahan muncul sosok tinggi kurus dengan tubuh membungkuk. Lehernya panjang, tidak normal. Kulitnya hitam pucat seperti kayu lapuk. Matanya merah menyala. Makhluk itu bergerak patah-patah sambil menatap lurus ke arah Pandu. Lalu, di belakangnya muncul sosok lainnya. Semakin banyak mereka berdiri diam di bawah pohon sambil menatap Pandu tanpa berkedip. Mulut mereka perlahan terbuka lebar. Dan bersamaan dengan itu, terdengar suara bisikan berat memenuhi seluruh area sawah. "Berani sekali menantang kami." Pandu sudah tidak mampu bergerak. Tubuhnya terbaring di atas lumpur sawah. Dengan akar-akar hitam melilit kaki dan tangannya semakin erat. Kulitnya terasa dingin, seperti direndam air selama berhari-hari. Napasnya memburu dan dadanya naik turun dengan tidak teratur. Di hadapannya, sosok-sosok tinggi kurus itu hanya berdiri diam, menatap tajam ke arah Pandu. Kabut yang menyelimuti sawah bergerak perlahan di sekitar tubuh mereka, seperti asap tipis yang hidup. Mata merah menyala itu menatap lurus ke arah Pandu tanpa berkedip sedikit pun. Suara mereka bercampur menjadi dengungan panjang yang memenuhi kepala Pandu. Semakin lama, terdengar semakin dekat. Seolah bisikan itu tidak datang dari luar, melainkan langsung dari dalam telinganya sendiri. Pandu mulai meronta lebih keras. Namun, akar-akar yang melilit tubuhnya justru bergerak semakin kuat. Kulit pergelangan kaki Pandu mulai lecet. Lumpur dingin meresap ke seluruh tubuhnya. Salah satu makhluk di depan perlahan bergerak maju. Langkahnya sangat pelan. Tubuh kurusnya bergerak patah-patah,
seperti tulang-tulangnya tidak tersusun dengan benar. Leher panjangnya miring ke satu sisi, sambil terus menatap Pandu. Semakin dekat makhluk itu datang, bau busuk mulai tercium. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang amis dan membusuk. Pandu mencoba memalingkan wajah, tetapi tubuhnya sudah terlalu lemah untuk melawan. Makhluk itu berhenti tepat di depan kepalanya. Matanya merah terang di tengah gelap malam. Lalu, perlahan mulutnya terbuka. Rahangnya turun terlalu lebar hingga hampir menyentuh leher. Dari dalam mulutnya keluar suara berat yang membuat tubuh Pandu gemetar hebat. Tidak sopan. Air mata mulai bercampur lumpur di wajah Pandu. Ia tidak lagi memikirkan keberanian atau harga dirinya. Yang ada sekarang hanya rasa takut. Takut yang begitu besar sampai membuat tubuhnya sulit bernapas. Iya, aku salah. Aku minta maaf, ucap Pandu terbata-bata. Namun makhluk itu tetap menatap tanpa ekspresi. Di belakangnya, sosok-sosok lain mulai bergerak mendekat perlahan. Mereka kini mengelilingi Pandu dari segala arah. Kabut semakin tebal, udara terasa makin dingin, dan tiba-tiba Pandu mendengar suara tangisan. Seperti suara perempuan menangis jauh di bawah tanah. Pandu langsung membeku. Suara itu terdengar tepat dari bawah tubuhnya. Tangisan itu semakin lama semakin jelas, lalu berubah menjadi banyak suara bercampur jadi satu. Ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang berbisik pelan, dan semuanya terdengar dari bawah lumpur sawah. Tubuh Pandu gemetar hebat. Ia merasa tanah di bawahnya bergerak perlahan. Akar-akar yang melilit tubuhnya kini terasa seperti urat hidup yang sedang merayap di kulit. Pandu menjerit keras saat salah satu akar kecil mulai masuk ke balik celana dan melilit pahanya. Rasa dingin menjalar sampai ke dadanya. Makhluk-makhluk itu tetap berdiri diam sambil memperhatikannya, seolah mereka menikmati ketakutan yang sedang dirasakan Pandu. Lalu, perlahan, salah satu sosok mengangkat tangannya. Jarinya panjang dan hitam seperti ranting kering. Ujung kukunya menyentuh dahi Pandu. Dan saat itulah, semuanya berubah. Pandu tiba-tiba melihat sesuatu. Bayangan-bayangan aneh muncul di depan matanya, seperti mimpi buruk yang dipaksa masuk ke dalam kepala. Ia melihat orang-orang berlari di tengah sawah, melihat tubuh penuh darah, mendengar jeritan, tangisan, hingga suara minta tolong. Lalu ia melihat banyak mayat ditumpuk di dekat pohon beringin. Tubuh mereka kurus dan penuh lumpur. Sebagian matanya terbuka, sebagian lagi seperti masih bergerak pelan meski sudah mati. Pandu mencoba memejamkan mata, tetapi bayangan itu tidak berhenti. Ia melihat akar-akar pohon masuk ke tubuh mayat-mayat tersebut, lalu menarik mereka perlahan ke dalam tanah. Dan dari bawah akar besar pohon muncul wajah-wajah pucat yang menatap lurus ke arahnya. Pandu menjerit histeris. Ia mengguncangkan tubuh sekuat tenaga. Tiba-tiba semua bayangan itu hilang. Pandu kembali berada di tengah sawah. Namun kini wajahnya benar-benar pucat. Napasnya tersengal. Matanya dipenuhi air mata. Makhluk tinggi di depannya perlahan mendekatkan wajah hingga hanya berjarak beberapa senti dari Pandu. Mereka mengeluarkan suara geraman sambil menatap tajam. Mata Pandu membelalak. Akar-akar pohon tiba-tiba bergerak liar. Salah satunya melilit leher Pandu hingga ia kesulitan bernapas. Tubuhnya terangkat sedikit dari lumpur. Pandu meronta sambil mencakar akar yang menjerat lehernya. Namun akar itu semakin kencang. Pandangan Pandu mulai kabur. Suara-suara aneh kembali memenuhi telinganya. Tangisan, tawa, bisikan, jeritan. Semua bercampur menjadi satu suara mengerikan yang menggema di tengah sawah. Dan tepat sebelum Pandu kehilangan kesadaran, ia melihat sesuatu di atas pohon beringin. Puluhan sosok pucat bergelantungan di dahan-dahan besar sambil menatap ke bawah. Mata mereka seluruhnya merah, mulut mereka tersenyum lebar. Lalu semuanya berubah gelap. Keesokan paginya, Desa Sukamurni gempar. Pandu belum pulang sejak semalam. Ibunya mulai panik dan meminta beberapa warga mencari ke area sawah. Pak Jajang ikut dalam rombongan pencarian itu. Wajah lelaki tua tersebut terlihat tegang sejak awal, dan
Benar saja, saat mereka tiba di dekat pohon beringin, semua orang langsung berhenti. Pandu ditemukan duduk bersandar di bawah pohon. Tubuhnya penuh lumpur hitam, bajunya basah dan robek di beberapa bagian. Kulitnya pucat keabu-abuan seperti orang sakit parah. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke depan. Dari mulutnya keluar busa tipis bercampur tanah. Namun, yang paling membuat warga ketakutan adalah tangan dan kaki Pandu. Di sela-sela kulitnya muncul akar-akar kecil berwarna hitam, seperti urat hidup yang menembus daging. Kuku-kukunya dipenuhi lumpur, seolah semalaman ia mencakar tanah untuk melarikan diri. Dan di telinga kirinya terselip sekuntum bunga beringin putih pucat. Pak Jajang langsung mundur pelan saat melihat bunga itu. Wajahnya berubah pucat. "Cepat bawa pulang anak itu," ucapnya lirih. Tidak ada warga yang berani terlalu dekat dengan pohon saat mengangkat tubuh Pandu. Bahkan beberapa orang terus membaca doa sepanjang perjalanan pulang. Sejak hari itu, Pandu masih hidup, tetapi dirinya tidak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Ia berubah pendiam, tatapannya kosong. Tubuhnya sering gemetar sendiri ketika maghrib tiba. Kadang malam-malam warga mendengar suara teriakannya dari dalam rumah. Pandu sering mengigau sambil menutup telinganya sendiri. Kadang ia menangis sambil menatap lantai rumah, seperti mendengar sesuatu bergerak dari bawah tanah. Rambutnya perlahan memutih, meski usianya masih muda. Dan yang paling mengerikan, setiap kali maghrib datang, Pandu selalu menatap ke arah sawah dengan wajah ketakutan, seolah ada sesuatu yang sedang memperhatikannya dari kejauhan. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi warga desa Sukamurni yang berani melewati pohon beringin saat senja. Karena mereka percaya beberapa tempat memang ada yang dihuni makhluk tak kasat mata. Dan beberapa penghuninya tidak suka diremehkan manusia. Selesai. Demikian kisah horor malam ini. Semoga cerita tadi bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga sikap dan menghormati tempat-tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Karena tidak semua hal dapat dijelaskan oleh logika, dan tidak semua yang tak terlihat berarti tidak ada. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor terbaru lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.